Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Jadi sebagaimana pada video yang pertama saya sampaikan bahwa ada 5 langkah untuk cepat pandai membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita mau pandai membaca Al-Quran, cukup 5 jam saja kita belajar dari nol. Insya Allah kita akan bisa pandai baca Al-Quran. Pada video pertama saya sudah jelaskan 5 langkah ya. 5 langkah yang pertama adalah kita harus hafal 31 huruf hijaiyah dan cara membacanya kita harus pahami dan juga hafal. Kemudian yang kedua adalah 13 baris. 13 baris kita harus pahami bentuk-bentuk baris tersebut, kemudian cara bacanya ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pada video yang pertama. Sekarang kita akan lanjut pada langkah yang ketiga untuk pandai membaca Al-Quran dalam waktu 5 jam dari nol insya Allah ya. Yaitu langkah yang ketiga, 3 macam rumus panjang biasa. Jadi kita harus pahami di sini ada 3 rumus panjang biasa. Ada 3 macam rumus panjang biasa. Bagaimana rumusnya? Nah, ini adalah rumusnya. Baris A ketemu alif harus dibaca panjang A ya. Kemudian yang kedua adalah baris I ketemu ya mati, baca panjang I. Kemudian rumus yang ketiga adalah baris U ketemu waw mati, dibaca panjang U. Nah, jadi kita harus pahamilah 3 macam panjang biasa, terapkan dalam membaca agar bacaan benar. Baik, untuk memahami rumus pertama baris A ketemu alif harus dibaca panjang A, ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi baris A ini semua adalah contoh baris A ketemu alif. Jadi kalau ada huruf berbaris A ketemu alif harus dipanjangkan A. Nah, contohnya ini A bada. Jadi A bada, huruf A-nya berbaris A, kemudian dia ketemu alif. Maka inilah yang panjang, A bada. Jadi kita harus panjangkan A-nya saja. Sedangkan ba-nya dan da-nya tidak panjang. Maka tertulis di sini 2A, sedangkan ba dan da tidak panjang. Ya, kenapa cuma A-nya yang panjang? Karena rumus ini tadi di atas, baris A ketemu alif harus dibaca panjang A. Ya, kemudian yang kedua, ya, contoh yang kedua untuk rumus ini yaitu abada. Jadi kalau kita lihat tulisan Indonesianya abada. Kalau dilihat huruf A-nya tidak panjang ya, huruf B-nya yang panjang. Nah, kenapa dibaca panjang huruf B-nya? Karena ini berbaris A ada alif. Jadi dia adalah rumus di atas, baris A ketemu alif. Nah, ini kita harus paham ya. Kita harus betul-betul paham supaya nanti kalau kita membaca kita bisa tahu bahwa ini yang panjang, ini yang tidak panjang. Ya, jadi contoh yang kedua ini A-nya tidak panjang tapi B-nya yang panjang. Ya, kemudian D-nya tidak panjang. Ya, jadi cuma satu yang panjang di sini yaitu huruf B-nya. Abada. Jadi bacanya begitu, abada. Kalau kita baca seperti umpamanya begini, abada, maka dia salah baca. Kenapa? Karena dipanjangkan juga huruf A-nya. Ya, padahal tidak panjang karena tidak ada rumus di atas ini. Baris A ketemu alif harus dibaca panjang A. Jadi tidak boleh dibaca panjang A bada. Tidak boleh begitu. Tapi harus dibaca abada. Jadi panjangnya yang panjang adalah banyak. Oke. Kita lanjut. Baris A ketemu alif harus dibaca panjang A. Contoh yang ketiga. Jadi contoh yang ketiga adalah bada. Bada. Jadi yang panjang itu adalah banyak. Ya, banyak. Karena kenapa? Karena berbaris A ada ketemu alif. Kalau da-nya tidak. Karena tidak ada rumus baris A ketemu alif. Jadi bada. Tidak boleh dibaca begini. Bada. Ya, salah. Jadi kita harus paham. Kalau kita sudah paham, maka kita akan bisa mengoreksi bacaan kita sendiri ketika kita latihan membaca. Kalau kita sudah paham rumus ini ya, bahwa oh ternyata ketika saya baca begini bada itu salah. Kenapa? Karena da-nya saya panjangkan padahal tidak ada rumus baris A ketemu alif harus dibaca panjang A ya.
Jadi kita akan paham. Kemudian lanjut. Untuk pemahaman baris A ketemu alif dibaca panjang A ya. Kemudian contoh yang keempat ini, abada. Ini tidak ada yang panjang. Kenapa tidak ada panjang? Abada. Karena tidak ada rumus ini, baris A ketemu alif. Ya, tidak ada. Jadi kita tidak boleh memanjangkan satupun dari 3 huruf ini karena tidak ada rumus ini. Kalau kita misalnya baca begini, abada, maka salah bacanya. Ya. Kenapa? Karena banyak kita tadi panjangkan abada, padahal tidak ada rumus panjang di sini, panjang 2A. Ya, baik, lanjut. Sekarang adalah contoh yang terakhir. Jadi ada 5 contoh ya untuk pemahaman baris A ketemu alif harus dibaca panjang A, yaitu bada. Ini yang panjang adalah danya. Banyak tidak panjang karena tidak ada rumus ini, baris A ketemu alif harus dibaca panjang A. Jadi tidak boleh dipanjangkan ini. Yang dipanjangkan adalah danya. Bada. Jadi banyak pendek ya. Bada ya. Bada begitu ya. Bada. Bada. Jadi bacanya begitu. Tidak boleh bada. Tidak boleh panjang banyak. Apalagi kalau ini panjang baru ini tidak panjang. Seperti misalnya bacanya begini. Bada. Itu justru 2 kesalahan. Karena yang ini tidak boleh panjang, justru dibaca panjang, sedangkan danya dia baca pendek padahal panjang ya. Bada, salah ya, 2 kesalahan, salah banyak, salah juga danya. Tapi cara bacanya yang benar adalah bada, bada, karena danya yang panjang, karena baris A ketemu alif. Jadi selesai contoh ini ya. Mudah-mudahan kita bisa paham bahwa kalau ada huruf berbaris A kemudian ketemu alif, maka dia harus dibaca panjang A. Baik, sekarang kita pindah ke rumus yang kedua. Jadi 3 macam rumus panjang biasa. Ini harus dipaham betul ya. Karena ini akan ada ribuan contohnya di dalam Al-Quran. Namun semuanya kalau kita sudah paham dengan 3 rumus ini, semuanya tidak akan salah baca lagi kalau kita sudah paham. Ya. Baik, sekarang adalah baris I. Baris I rumusnya, baris I ketemu ya mati, baca panjang I. Ya. Jadi itu yang kita harus paham ya. Baris I ketemu ya mati, baca panjang I. Nah, sekarang contohnya di sini ada 3. Cukup 3 saja, yang penting kita paham. Yang pertama ini adalah hikimi ya. Nah, ini ada coretan sedikit, itu salah ya. Jadi yang benar ini hikimi ya, hikimi. Jadi hi berbaris I, baru ya-nya mati. Nah, ini tanda mati ya. Sebenarnya ini bulatan ya. Baris yang bulat. Jadi baris mati. Kemudian ki-nya berbaris I tapi 1 i saja, mi-nya juga berbaris I tapi 1 i saja. Jadi tulisannya gini, hikimi. Hikimi. Jadi apa yang panjang adalah hi-nya 2 i. Kenapa? Ini ada rumusnya. Baris I ketemu ya mati, baca panjang I. Jadi hikimi. Jadi kalau kita baca hikimi benar. Tapi kalau kita baca misalnya begini ya. Ini contoh bacaan salah. Hikimi. Ya, dibaca gitu. Hikimi. Hikimi. Maka salah. Kenapa salah? Karena huruf mi-nya yang tidak boleh panjang, karena tidak ada rumus baris I ketemu ya mati, tapi justru dia baca panjang juga. Hikimi, hikimi, maka salah. Jadi kalau kita sudah paham rumus baris I ketemu ya mati harus baca panjang I, kalau kita baca salah, kita akan bisa mengoreksi kesalahan kita. Ya, kita baca misalnya begini, hikimi, kita akan tahu, oh ternyata mi-nya saya salah baca. Kenapa? Kenapa saya kasih panjang mi-nya? Padahal tidak ada rumus panjang I, 2 i ya, baris I ketemu ya mati. Nah, oke. Baik, sekarang kita pindah kepada contoh yang kedua untuk memahami baris I ketemu ya mati, baca panjang I. Ya. Ini. Kalau ada huruf berbaris I, ada ya mati, ketemu ya mati, maka panjang 2 i. Nah, ini jadi ki-nya ini panjang 2 i. Jadi tertulis ki. Nah, kemudian mi juga
Ini kenapa baris I ketemu ya mati, jadi panjang 2 I. Jadi kimi, kimi ya. Jadi gitu. Jadi dia di sini ada 2 yang panjang. Kenapa? Karena ki berbaris I bertemu ya mati, mi berbaris I bertemu juga ya mati, maka dua-duanya dipanjangkan. Kimi. Nah, contoh lagi kalau kita misalnya membaca salah begini. Kimi. Nah, coba dengarkan baik-baik ya. Ya, kimi. Yang mana salah? Mi-nya. Kenapa dia salah? Karena dia panjang tapi dibaca pendek. Kimi. Jadi gitu ya. Kimi. Nah, dia seharusnya dipanjangkan mi-nya juga, tapi dia baca pendek. Kimi. Maka salah baca. Kenapa? Karena seharusnya baris I ketemunya mati baca panjang I, tapi justru dia kasih pendek. Kimi. Oke. Baik. Contoh yang ketiga, mudah-mudahan dengan 3 contoh ini kita bisa paham ini baris I ketemu ya mati baca panjang I. Karena contoh ini akan banyak, ada ribuan contoh nanti di dalam Al-Quran. Yang jelas kita sudah paham baris I ketemu ya mati baca panjang I. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah hikimi. Hikimi. Jadi hi-nya pendek, ki-nya panjang 2 I ya. Mi-nya juga pendek. Ya, baik. Sekarang hi-nya ya, hi. Jadi ki-nya 2 I, baris I, ki berbaris I, kemudian ya mati, bertemu ya mati. Jadi kimi, hikimi. Oke. Selesailah pemahaman baris I ya. Baris I ketemu ya mati baca panjang I. Ya, oke, kita pindah kepada baris U ketemu waw mati dibaca panjang U. Jadi 3 macam rumus panjang biasa. Baris U ketemu waw mati dibaca panjang U. Nah, sekarang contohnya yang pertama adalah yukulu. Baris U ketemu waw mati dibaca panjang U. Nah, kalau untuk contoh yang pertama ini tidak ada baris U ketemu waw mati. Ya, jadi tidak ada yang dipanjangkan. Kenapa tidak ada ini? Tidak ada baris U, ini baris U ketemu waw mati, tidak ada. Yukulu. Yukulu. Jadi tidak ada rumus panjang 2U ya. Baris U ketemu waw mati dibaca panjang U. Sekarang pindah ke rumus contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sudah ada contoh panjang 2U. Baris U ketemu waw mati dibaca panjang U, yaitu kulu. Jadi ku-nya tidak panjang, lu-nya yang panjang. Kenapa lu-nya yang panjang? Baris U ketemu waw mati. Kulu ya, kulu. Kita harus paham bahwa yang panjang adalah baris U, huruf baris U bertemu waw mati. Kalau tidak boleh dipanjangkan. Jadi ku-nya tidak boleh panjang karena dia tidak ada baris U ketemu waw mati. Lu-nya yang panjang ya, karena baris U ketemu waw mati. Kulu, kulu. Contoh kalau misalnya dibaca salah begini, kulu. Kenapa salah? Karena ini ku dia baca panjang 2U. Ya, baca panjang 2U padahal dia tidak panjang. Kulu. Itu ya, salah. Karena tidak ada rumus panjang 2U. Kulu. Itu yang benar. Sekarang terakhir. Jadi kita cukupkan 3 contoh saja. Baris U ketemu waw mati dibaca panjang U. Ini kulu. Ini kulu. Jadi ku-nya berbaris U bertemu waw mati panjang 2U. Kulu. Lu-nya tidak panjang karena tidak ada baris U ketemu waw mati. Jadi bacanya kulu. Tidak boleh dibaca begini, kulu. Salah. Kenapa? Karena lu-nya dia panjangkan. Padahal tidak ada baris U ketemu waw mati dibaca panjang U. Jadi salah. Kulu. Salah. Jadi harus ini lu-nya dibaca pendek saja. Kulu. Ya, itu yang benar ya. Kulu. Jadi selesai ya. Jadi 3 rumus panjang biasa ini harus betul-betul dipaham. Nanti dengan banyak latihan. Saya berharap kita latihan cukup surah Yasin saja. Kita cukup membeli surah Yasin dengan Latinnya. Kita putar-putar juga. Ada aplikasi namanya Cinta Quran. Kita upload itu, kita install, download, kemudian kita
buka surah Yasinnya, kemudian kita buka Al-Quran. Di situ di aplikasi Cinta Quran itu juga ada cara bacanya ya, cara bacanya, ada Latinnya, ada Arabnya. Jadi kita akan bisa mudah. Kemudian kita sering mendengar, kita latihan-latihan sering mendengar, mengikuti bacaannya. Insya Allah kita akan cepat pandai membaca Quran dengan cara begitu. Jadi saya sarankan kasih lancar saja dulu surah Yasin. Lancarkan ayat 1 sampai 83 ayat. Itu aja, kalau perlu dihafal. Ya, dihafal. Insya Allah begitulah cara saya dulu ketika belum tahu mengaji. Saya sudah belajar dan menghafal surah Yasin, tapi yang saya hafal itu Latinnya. Setelah saya hafal 83 ayat Latinnya, saya sudah pintar membaca Al-Quran. Akhirnya saya sering membaca surah Yasin. Akhirnya terus sampai selalu setiap saya satu kali duduk saya menamatkan bacaan surah Yasin, akhirnya saya bisa lancar baca Quran. Saya bisa membaca dari juz 1 ya, halaman pertama sampai terakhir halaman 604 sampai juz 30 dengan lancar. Karena berkah saya hanya melancarkan surah Yasin. Jadi cukup kita mempelajari surah Yasin, lancarkan saja latihan membacanya. Insya Allah itu sudah cukup. Tidak usah kita membaca dari halaman pertama sampai tamat Al-Quran ya. Itu justru kita akan lambat untuk cepat pandai membaca Al-Quran dengan lancar. Lebih bagus kita fokuskan saja ke surah Yasin, latihan membaca di situ saja. Insya Allah kalau kita sudah fokus di situ 1 bulan, kita akan pandai dan lancar baca Quran. Baik, setelah selesai contoh-contohnya ya, contoh-contohnya 3 rumus panjang biasa. Baris A ketemu alif harus baca panjang A, baris I ketemu ya mati baca panjang I, baris U ketemu wa mati baca panjang U. Pahamilah 3 macam panjang biasa, terapkan dalam membaca agar bacaan benar. Ini contoh-contohnya panjang 2A, kemudian contoh-contohnya panjang 2I, kemudian contoh-contohnya panjang 2U. Nah, namun ada kecuali panjang 2A ini. Jadi kita perlu pahami juga, ternyata ada pengecualian panjang 2A. Jadi baris A ketemu alif harus baca panjang A, itu nanti ada kecualinya. Nah, apa kecualinya? Tidak boleh dipanjangkan bila bertemu double. Jadi walaupun ada rumus ini, namun setelahnya itu ada double, dia tidak boleh panjang. Kemudian tidak pula dipanjangkan bertemu sukun. Jadi juga kalau ada rumus panjang 2A, namun dia bertemu juga dengan sukun, tidak boleh dipanjangkan 2A. Pahamilah dengan baik agar bacaan benar. Baik, contohnya begini. Contohnya ini, wasabri wa izal kawakibu. Wasabri ya. Ini wa panjang 2A sebenarnya. Kenapa? Karena wa-nya berbaris A bertemu alif. Seharusnya panjang 2A. Namun karena ini tidak boleh dipanjangkan bila bertemu double, karena ada double ya, walaupun ada jarak di antaranya ya, antara ini 2A dengan ini ya, maka tidak boleh dipanjangkan. Jadi tidak boleh dipanjangkan ini ya. Perlu kita pahami ya, ada kaidah nanti tambahan bahwa kalau ada huruf yang tidak punya baris dianggap tidak ada. Jadi ini huruf L ini ya, huruf L nanti kita akan pahami itu setelah kita mempelajari 116 macam huruf sambung ya, itu pada langkah yang keempat. Ini adalah huruf L, tapi karena dia tidak punya baris maka dia tidak dibaca. Wasabri ya, jadi tidak boleh panjang wasabri. Nah, ini adalah pengecualian panjang 2A karena bertemu dengan double. Wasabri, jadi dia tidak panjang 2A. Kemudian wa izal kawakibu, ini juga tidak pula dipanjangkan bertemu sukun. Jadi panjang 2A ini za-nya ya, dia panjang 2A karena berbaris A ada alif ya, alif. Ini nama hurufnya ya, nama huruf alif. Wa izal tidak boleh ini panjang wa iza. Kenapa? Karena ada baris mati. Dia setengah lingkaran ya, baris matinya. Karena dia ketemu dengan baris mati tidak pula dipanjangkan karena dia bertemu sukun. Ya, baris mati itu adalah baris sukun. Wa izal kawakibu. Jadi bacanya wa izal
kawakibu. Jadi bukan wa iza, tapi wa izal kawakibu. Itulah contoh. Nah, ini adalah rumus. Untuk memahami rumus ini saya buatkan lagu, nanti kita pahami dan hafal lagunya lewat video-video source saya. Baik, saya akan bacakan dengan lagu ya. 3 macam rumus panjang. Ada 3 macam rumus panjang biasa. Baris A ketemu alif harus dibaca panjang A. Baris I ketemu yang mati baca panjang I. Baris U ketemu mati dibaca panjang U. Pahamilah 3 macam panjang biasa, terapkan dalam membaca agar bacaan benar. Abada, abada, bada, abada, bada. Hikimi, kimi, hikimi, yukulu, kulu, kulu. Namun ada kecuali panjang 2 ak, tidak boleh dipanjangkan bila bertemu double. Tidak pula dipanjangkan bertemu sukun. Pahamilah dengan baik agar bacaan benar. Wasabri wa izal kawakibu, itulah contoh. Wasabri wa izal kawakibu, itulah contoh. Alhamdulillah. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus yakin bahwa dengan belajar membaca Al-Quran dalam jangka 5 jam, insya Allah kita bisa memahami cara cepat pandai membaca Al-Quran. Setelah nanti kita selesaikan nanti 5 jam, insya Allah nanti kita latihan ya, latihan. Boleh latihan sendiri di rumah, sambil kita buka-buka kembali di YouTube saya ini, sambil mempelajari kembali, mengulang kembali. Bukalah surah Yasin, latihan membaca dengan surah Yasin, insya Allah akan bisa cepat memahami, bisa lancar ya. Mungkin awalnya terbata-bata, tapi dengan wasilah membaca selalu latihan surah Yasin. Cukup di surah Yasin saja ya, latihan membacanya cukup di surah Yasin saja, insya Allah. Cari buku yang ada Latinnya, karena kita mempelajari baca Al-Quran ini dengan bantuan Latin. Setelah itu kita latihan terus. Ada audionya, silahkan diputar-putar. Ada aplikasi namanya Cinta Quran ya. Jadi ada aplikasi, silahkan download, cari Cinta Quran. Kita cari di sana, kemudian download. Bagusnya ini Cinta Quran aplikasi, ada di situ bisa diatur bagaimana caranya supaya satu ayat bisa diulang-ulang. Jadi satu ayat bisa berulang, mau berulang 10 kali boleh, 100 kali boleh, mau 1000 kali terserah satu ayat. Bisa juga satu surah ya, satu surah ya, kita bisa baca satu surah. Jadi kalau kita tindis baca semua ayat, maka dia membaca satu surah. Ada juga satu ayat. Jadi inilah Cinta Quran, saya anjurkan untuk kita mempelajarinya, membaca Al-Quran lewat Cinta Quran, karena dia ada audionya. Jadi kita bisa sambil mendengarkan bacaan Quran dengan korek-korek dari Timur Tengah, imam-imam Timur Tengah. Insya Allah kita akan cepat lancar baca Quran dengan wasilah insya Allah perantaraan daripada aplikasi Cinta Quran. Silakan dicari aplikasinya. Nanti kita lanjut lagi ya.